sebelumnya Fatur tahu kesini kenapa? Karena aku sering telat. Oke, itu ya yang pertama karena Fatur sering telat. Nah, sebetulnya kan kemarin sudah ngobrol juga ya sama ibu sebelumnya. Nah, ini pertama-tama ibu mau kasih tahu dulu kalau misalnya kegiatan konseling kayak gini tuh mau konseling individu ataupun kelompok itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan ada asas keterbukaan. Jadi selama kegiatan ini berlangsung, jadi ibu bisa jamin bahwa apa yang kita bicarakan di sini tidak akan keluar dari nggak akan disebar ke teman-teman gitu ya. Nah, kalau atas keterbukaan, jadi ibu berharap bahwa Fatur bisa mengungkapkan gitu sebenar-benarnya apa yang Fatur kerjakan gitu. Oke, yang pertama kan tadi ya Fatur telat gitu. Nah, ibu mau tanya dulu dong, emang biasanya Fatur itu tidur jam berapa? Kalau sekarang tuh aku udah mulai tidur lumayan pagi, lumayan ya jam 9 jam 8 itu. Tapi kalau dulu mah aku biasa jam 10 jam 11. 10 jam 11. Nah, kalau misalnya jam 10 11 itu biasanya karena apa? Karena main HP. Karena main HP atau ada kegiatan lain selain main HP? Paling aku baru beres kegiatan itu pulang jam 8 atau setengah 9 baru main HP. Jadi lama. Oh, jadi karena ada kegiatan dulu ya sebelumnya. Nah, bangunnya kira-kira biasanya jam berapa? Bangunnya jam 5.40-an. 5.40. Oke. 5.40? Ya. Tapi kalau sekarang aku udah jadi. Berarti sholat subuhnya kesiangan? Ya. Iya. Ini Fatur kan tahu ya. Fatur nih udah beberapa kali terlambat gitu ya. Nah, ibu mau di sini Fatur yang pas terlambat itu kira-kira seharian full itu apa aja kegiatan yang boleh ditulis. Jadi di per 2 jam misalnya dari bangun tidur misalnya jam 5 sampai jam 6 itu bangun tidur, mandi, misalnya bangun tidur, ibadah, mandi, terus misalnya persiapan sekolah, berangkat ke sekolah, berhenti jam setengah 7, misalnya jam 6 sampai jam 7. Itu berarti sejam-sejam ya? Misalnya jam 6 sampai jam 7 misalnya, sampai sekolah, jam pelajaran pertama gitu. Bisa? Bisa. Boleh. Terserah mau dibikin kotakan atau misalnya mau tulis aja gitu, tapi tulis jamnya. Banyak ya. Boleh kasih yang kira-kira aja. Sampai jam tidur ya. Kalau Fatur rumahnya jauh nggak dari sekolah ke Lumayan lumayan? Di mana gitu? di Jatinangor. Jati Harga. Istirahat hari apa hari ini? Hari biasa. Hari biasa itu jam
biasanya aku tiap pulang sekolah itu selalu ada kegiatan Kegiatan yang apa tuh ya? untuk OSIS, perkom atau biasa itu atau main juga. Jadi kadang main itu jarang langsung ke rumah ya berarti. Kalau udah selesai kegiatan aku biasanya langsung ke rumah. Berarti kalau dari pulang sekolah mah nggak langsung ke rumah, saya kegiatan lagi dulu. Gak tentunya tadi jamnya, tapi biasanya mah pulang teh kadang maghrib. Maghrib. Ya. Berarti kalau misalnya main juga sama jam segitu. Kalau misalnya nggak ada kegiatan nih, Jam 5 paling. jam 5. Kalau misalnya nggak ada kegiatan yang itunya ya. Kalau misalnya main aja. Ya, main aja. Kalau kantor dari sini ke dari rumah ke sekolah pakai apa? Pakai motor. Motor. Berarti kalau sekarang telatnya karena Sekarang telatnya. kalau misalnya kayak waktu itu kan yang dulu sebelumnya kan sama ibu pernah konseling juga ya. Ya. Nah itu kan telatnya karena waktu itu orang tuanya nggak ada yang bangunin karena ada orang tuanya di luar kota. Nah kalau sekarang kan orang tua mungkin ada di rumah kan. Iya. Nah kalau sekarang kenapa telatnya? Motor aku tuh waktu itu rusak. Jadi kemarin baru beres. Jadi aku pakai motornya pelan banget, gak bisa dibawa kencang atau ya normal gitu. Soalnya suka ngebul si motornya. Takutnya tuh malah turun mesin. Sampai tidur aja. Udah. Nah ini kan di sini Fatur udah tulis ya kegiatan Fatur kira-kira selama seharian itu. Kalau pas itu tuh kayak gimana? Nah menurut Fatur di waktu-waktu tersebut yang waktu yang tidak efektifnya itu yang mana? Biasanya sih waktu aku bangun tidur. Soalnya kalau aku bangun tidur tuh biasanya gak langsung mandi atau persiapan untuk sekolah. Biasanya tuh aku main HP dulu. Nah terus di sini juga ibu lihat ya tadi yang waktu mainnya cukup panjang ya dari jam 3-an sampai jam setengah 4 lah ya, jam setengah 4 sampai jam 5 itu. Nah kegiatannya apakah selama main itu bermanfaat nggak kira-kira buat Fatur? Kalau aku main tuh waktu itu tuh aku main sama teman SMP aku yang sekarang tuh di SMA 3. Dan aku tuh diajak lah main ke sekolahnya. Oh, tuh. Berarti kalau misalnya, tapi kalau misalnya kegiatan lain kayak misalnya habis perform gitu, Abis terkop ya misalnya habis kerja kelompok, kan tadi bilang kalau misalnya kadang pulang sekolah tuh kalau misalnya nggak main kerja kelompok atau enggak ada kegiatan organisasi. ya. Ya udah paling langsung pulang atau enggak ngobrol dulu sama teman. Oh, bisa buat teman. Jadi ini kan pulang ke rumah ya, berarti setelah pulang ke rumah ini kan tadi ya sekitar jam 5:30-an.
Fatur tuh kan udah perjalanan pulang ke rumah nih. Ya. Emang perjalanan ibaratnya kalau dari rumah ke sini aja berapa menit? Tergantung jalannya sih. Kalau enak jalannya tuh bisa 20 menitan, tapi kalau emang lagi padat banget tuh 30 menit. 50 menit. Berarti sebenarnya Fatur udah tahu ya patokan jam berangkat pulangnya itu kira-kira bakal jam berapa lama gitu di jalan. Nah, jadi di sini udah mau tahu ya 20 sampai 20 menit sampai 30 menit, tapi kadang Fatur berangkatnya itu jam 6 lebih 10. Kalau misalnya 30 menit kan tidak, kalau misalnya perjalanannya bakal padat kan biasanya kalau jam segini jalan udah mulai padat ya. Ya. Nah, coba nanti kedepannya mungkin Fatur bisa diakalin lagi gitu dengan berangkat lebih pagi. Tadi juga bangun nih jam 5:40 kan. Nah, menurut Fatur gimana nih biar istilahnya kayak kegiatan Fatur tuh bisa lebih produktif aja gitu. Kira-kira Fatur harus bangun jam berapa gitu? Aku tuh soalnya dulu juga aku lumayan ngerasa produktif juga kegiatan aku. Nah itu tuh bangun jam 5 pas. Jam 5 pas. Ya. Nah, kalau dari semua kegiatan yang ini, kegiatan apa yang gitu yang menurut Fatur bisa diubah biar jadi lebih produktif lagi? Main sih. Main. Ya. Sama Sama main HP. main HP. Menurut Fatur, misalnya kalau lagi belajar gini kan di sini ngerjain tugas dulu baru main HP. Apakah beneran kayak gitu atau sambil ngerjain tugas kadang-kadang ngeselinnya main HP? Ya, tergantung juga sih, kalau tugasnya agak pusing mah ya kerjain aja, Kerjain dulu. selesai dulu ya. Tapi kalau misalnya kerja tugasnya pusing, Selang-seling. sambil main HP. Nah, tadi ya mungkin lebih ke efektif buat, berarti Fatur itu harus disiplin buat bangun pagi yang pertama, oke? Waktu tidurnya sekarang gimana? Apakah masih sama seperti ini gitu jam setengah 10-an, 11-an? Masih, cuman agak kurang dikit lah. Agak mulai bisa mengurangi ya? Iya. Oke, good. Nah, tapi untuk main HP-nya masih susah. Bisa juga. Aku tuh biasanya sekarang tuh main HPT cuman buka chat-chat aja, Oke. tanpa informasi. Oke, good. Berarti di sini Fatur sebenarnya udah mau belajar ya dari yang konseling sebelumnya gitu. Karena konseling sebelumnya juga ada beberapa yang masih sama seperti ini gitu. Tapi udah ada perubahan nih, udah dari jam tidurnya udah mulai berubah. Tapi mungkin lebih di jam bangunnya ya harus ada yang ini. Biasanya kalau bangun tidur itu sendiri atau dibangunin Fatur? Kadang sendiri, kadang dibangunin. Bangunin ya. Nah, tadi ya Ibu mau coba Fatur bikin tapi 2 jam 2 jam. Kan kalau ini tadi yang per menit itu. Jadi nanti tulisnya jam 5 sampai jam 7 gitu. Bisa? Bisa. Nah, sekarang coba sekiranya hal yang bisa bakal Fatur terapin selama seminggu ke depan gitu. Jadi ini bisa dijadiin acuan gitu. Nanti Fatur kira-kira kegiatan selama seminggu ke depan itu bakal apa aja. Kalau pagi-pagi Fatur sarapan dulu gak bisa ke sekolah? Enggak, aku bakal itu sarapan sama kecil. Berarti sarapannya di sekolah.
Nah, dari yang kata tulis ini ya, ini kita masuk ke mungkin sebentar lagi gitu ya. Nah, dari apa yang kata tulis ini kira-kira Fatur yakin nggak sih gitu bisa nerapin hal ini? Yakin karena sebelumnya juga aku pernah nyobain kayak gitu. Tapi mungkin kadang-kadang iya, kadang-kadang gimana? Kadang-kadang suka nggak sesuai ya. Sesuai, oke. Berarti bisa dilihat ya mungkin kedepannya Fatur mungkin bisa jadiin ini sebagai acuan gitu bahwa kedepannya ini loh yang bakal Fatur lakuin gitu. Berarti bener ya, yakin? Berarti Fatur udah yakin sama dirinya bahwa Fatur mungkin mau belajar dari acuan ini. Nah, yang tapi ibu mau komit dulu sama Fatur kayak kemarin lagi ya, kita komit lagi. Kalau dalam seminggu ini jangan sampai Fatur ada seminggu ke depan Fatur jangan sampai telat lagi. Oke. Bisa janji? Bisa. Oke. Mungkin ini setelah ibu tanya-tanya kayak gini perasaan Fatur kayak gimana? Perasaannya aku ngerasa kayak diingetin sama kalau kebiasaan aku yang selama ini aku jalanin itu gak baik, jadi ngingetin untuk jadi lebih baik lah. Sebenarnya ada ya kegiatan positif yang Fatur punya gitu, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang kiranya kurang baik mungkin bisa dikurangi ke depannya. Sekian ya dari ibu gitu. Tadi ibu mintain Fatur untuk selalu mengingat bahwa Fatur tuh udah punya acuan sekarang bahwa oh berarti jam segini tuh udah harus ini harus itu. Jadi Fatur harus menetapkan ke diri sendiri bahwa atau berarti alarm ke diri sendiri ya gitu bahwa aku tuh tidak mau mengulangi kesalahan yang kurang baik lagi gitu. Ya mengurangi lah ya gitu, karena kan kalau langsung berubah itu sulit ya Fatur gitu, karena apapun yang sudah jadi kebiasaan kalau kita mau rubah itu nggak bisa yang langsung tinggi gitu, nggak bisa langsung bagus banget gitu. Jadi harus perlahan gitu, harus pelan-pelan. Oke. Mampu ya berarti ya? Oke, mungkin sekian gitu ya konseling kali ini gitu. Terima kasih banget atas kehadiran Fatur dan kesediaan Fatur untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Aku juga makasih buat ibu karena udah ngingetin aku. Makasih ya Fatur. Boleh. Makasih bu. Iya.